jangan maksain untuk ikut ritme pendakian yang ada di depan kita gitu, atau enggak orang-orang yang barengan kita jangan ikutin aja ritme pendakian diri sendiri aja. Misalnya kalau udah capek ya udah capek aja gitu. Si Lutut mesti silaturahmi terus sih sama Dagu gitu, atau Apu yang serius iya. Gini-gini naik ya Allah. Jadi si nggak gini juga enggak. Ya, tempat camp tuh mesti milih, selain tempat landai dia juga emang yang area yang dia tuh nggak dilalui sama hewan-hewan gitu. Jangan pernah merasa puas, tetap semangat buat cari informasi, tetap bangun rasa ingin tahu, dan itu yang bisa menyelamatkan kita sih sebenarnya. Terus gimana Bang saat pendakian? Kalau untuk saat pendakian yang poin pertama yang perlu dilakukan tuh, atau gini deh, karena kan emang tadi sebelum pendakian ya, nah udah mateng, misalnya kita tuh udah mateng tentang persiapan pendakian, ya per poin-poinnya tuh lebih diperincikan lagi. Nah bisa aja ketika pendakian tuh ternyata beda, karena kan memang yang balik lagi ya, alam nggak bisa ditebak gitu. Kecuali Mang Alam gitu. Assalamualaikum Kang Alam Nursehat, seorang penulis mentor kami juga itu. Terus nah saat pendakian tuh yang pertama dicari itu tentang teknik pendakiannya sih. Teknik pendakiannya, jadi kita harus milih nih jalur mana yang bakal dilaluin. Soal jalur, emang kalau di gunung tuh ada banyak jalur ya? Memang banyak, ada yang nyampe 4 jalur tuh Dalam satu gunung. Iya, di satu gunung ada 4 jalur. Apa itu jalurnya emang aman? Maksudnya kayak itu semua orang pernah ke situ juga gitu? Resmi. Oke. Jadi kalau ada jalur resmi, ada jalur yang nggak resmi dong? Ada pasti ada. Kebanyakan sekarang kayak gitu. Biasanya jalur-jalur warga. Mungkin yang tersesat nggak resmi kali ya? Resmi kok. Bisa jadi juga sih. Terus gimana Bang? Gak direstui. Alhamdulillah ada positive thinkingnya. Gak direstui. Enggak. Terus. Nah, kenapa gua bilang teknik pendakian harus milih kayak jalur kayak gitu, karena itu bakal berpengaruh juga ke kitanya. Jadi misalnya gua mau naik Cerme nih, kan ada 3 jalur, Palutungan, Apuy, Linggarjati ya. Nah, di situ tuh ada trek yang beda-beda. Kayak misalnya Linggarjati itu yang benar-benar si Lutut mesti silaturahmi terus sih sama Dagu gitu, atau Apuy yang serius iya. Gini-gini naik ya Allah. Jadi nggak gini juga Terus kayak Apuy yang nanjak cuman emang santai gitu. Terus Palutungan yang lebih landai tapi sekalinya nanjak luar biasa gitu. Terus panjang juga. Nah itu sih kita harus istilahnya sadar diri, mawas diri. Maksudnya sadar sama kemampuan kita tuh bisanya ke jalur yang kayak apa gitu. Paham. Gitu. Jadi kalau misalnya kita salah milih jalur, itu bisa aja menimbulkan cedera segala macam hal-hal yang istilahnya di luar perkiraan kita. Gitu sih. Oke. Itu yang pertama. Terus? Masuk juga nih, relate juga sama yang kedua tuh, lebih ke peka terhadap diri sendiri sih. Jadi kalau misalnya udah tahu nih tentang kemampuan diri sendiri, terus tentang peralatan yang kita punya, itu tuh bakal lebih enak aja terjalurnya. Misalnya kayak gue gear pendakiannya masih ala kadarnya, terus gue milih jalur yang ekstrim gitu, yang sepatu gue kayaknya belum terlalu kuat nih kalau misalnya dibawa naik ke yang banyak kerikil atau apa segala macem, tambah lagi gue pengen lintas gitu, itu bisa aja jadi lintas tuh misalnya gue naik lewat A, turun lewat B gitu lintas. Jadi kalau misalnya kayak gitu bisa juga banyak banget menimbulkan kecelakaan kayak tadi. Oke. Itu sih kalau dari gue untuk pas pendakian tuh itu. Termasuk kayak yang tadi sebenarnya dari rundown juga
relate sih, kita harus udah tahu dulu tentang gunung kan. Ketika searching tuh pasti ketahuan, oh iya ada gambaran nih baru masukin rundown gitu sih. Iya, oke. Itu kalau dari gua mah. Masa soal pemilihan trek yang tadi itu ya, jalur-jalur. Ada tambahan nggak? Ada lah Dit pasti. Iya, sok atuh. Wow. Kalau menurut gua sih mungkin lebih bahas ke teknis ya. Kayak misalnya kita jangan jangan bukan meninggalkan ya, harus lebih memfokuskan ke fisik nih. Kadang ketika hujan tuh gerimis dikit, ini mah cuman kabut, cuman gerimis atau apa gitu, nunggu hujan rintiknya gede baru buka raincoat. Nah kalau bisa tuh baru buka raincoat. Sumpah kalau gerimis gak pakai raincoat. Enggak, Assalamualaikum. Ini mah badan gua aja basah gitu, jadi nunggu sampai semua basah aja dulu baru pakai raincoat. Nah kadang begitu, kadang kalau di pendakian tuh ya kalau gua mah udah ada gerimis dikit tuh udah langsung buka raincoat, pakai raincoat gitu, terus pakai. Jadi setidaknya seluruh pakaian yang ada di kita meskipun baju tuh basah karena keringat, tapi sempak dan celana tuh tidak ikut basah. Sempak sih. Cuma ada cagar alam juga di sana. Yes, aduh. Nah, terus kita tuh harus siaga. Nah, setelah di camping mungkin ini juga di pemilihan tempat camp itu harus enak lah. Misalnya cari dataran yang benar-benar datar banget, karena kan kita akan tidur di tempat camp gitu ya. Nggak periksa dulu ada kerikil atau apa, itu tuh harus dibersihin dulu. Nah, setelah pemilihan baru buka tuh, misalnya yang tadi raincoatnya pakai raincoat tuh harus dibuka, dijemur, terus seluruh pakaian yang ada saat setelah proses mendaki di tempat camp itu dibuka semua, diganti pakai pakaian yang tidak lembab, tidak basah. Itu juga bisa mempengaruhi fisik dari masuk angin, stamina saat pendakian ya. Masuk angin. Ya, nantinya biasanya kalau pakai baju yang basah tuh bisa bikin hareeng, masa panas dingin. Hareeng teman-teman. Terus lembab, gak nyaman lah. Jadi disarankan untuk ganti semua. Dan di poin ini gue ini sih, maksudnya berarti saat pendakian juga sebenarnya ngajarin untuk lebih sayang sama diri sendiri nggak sih? Lebih peka gitu loh, kayak ketika ya tadi contohnya yang Kang Ilman bilang waktu ada rintik aja itu udah ya emang harusnya kita pakai raincoat gitu. Sama mungkin ini sih, gue yang kebayang-bayang sama gue nih ya, kadang gue cuma nggak naik gunung aja, cuma kemana doang gitu, kalau ada naik gitu ya suka capek gitu, tapi orang-orang tuh cepet aja jalannya, terus kayak gue iya bener sih, ini juga harus cepet, tapi gue tetap berhenti aja, orang gue capek gitu. Ini itu apalagi naik gunung sih, naik gunung tuh sebetulnya ya tadi kembali ke kemampuan fisik kita sendiri gitu. Kita jangan, misalnya kan kebanyakan sekarang mah naik gunung teh ikut open trip ya, atau barengan pendakian gitu barengan banyak gitu ya. Terus yang barengan kita tuh pendakinya udah ini banget lah, udah expert gitu ya. Naik gunung tuh udah juga ninja Hattori, tatut gitu ya. Assalamualaikum ninja Hattori. Sedangkan kan kita yang baru-baru nih harus ngikutin gaya mereka tuh nggak bisa gitu. Terus juga kalau bisa sih jangan maksain untuk ikut ritme pendakian yang ada di depan kita gitu, atau enggak orang-orang yang barengan kita jangan ikutin aja ritme pendakian diri sendiri aja. Misalnya kalau udah capek ya udah capek aja gitu. Toh dan itu nggak apa-apa ya. Kalau misalnya lu belum tahu jalur gunung naik itu pasti dalam formasi pendakian tuh ada juga yang namanya sweeper gitu. Jangan mencuri. Dia sweeper tuh yang memastikan dirinya ada di paling terakhir lah gitu. Itu pasti ditungguin gitu. Siap. Ya itu diterapin sih sama kita kalau misalnya open trip atau ada yang pendakian bareng. Ya, ada pendakian barengan. Jadi emang kita tuh selalu nyusun siapa nih yang paling depan, terus P3K posisinya di siapa aja. Misalnya kita bawa dua kantong P3K itu diinfoin ke teman-teman. Terus letaknya juga dia ada di posisi depan sama pertengahan gitu. Itu untuk penempatan P3K. Tambah lagi yang tadi tuh sweeper itu jadi salah satu bagian yang penting, paling penting gitu, karena emang dia yang bakal memastikan bahwa
semuanya aman, yang nggak ada yang tertinggal atau nggak ada yang cedera gitu ketika pendakian. Kayaknya kalau gue naik gunung gue bakal temenan baik sama sweepernya deh. Enggak, kadang ada juga sweeper yang alasannya apa, ada orang yang capek terus sweeper jalan biasa, kok paling belakang mulu. Enggak, gue nemenin sweeper aja gue. Itu gue tuh kayaknya. Tapi sweeper juga harus bisa apa, membangkitkan semangat dari orang-orang yang lelah itu terus juga harus bisa mengatasi misalnya ada yang keseleo lah atau apalah, haus lah atau apa, itu harus bisa mengcover itu. Yang paling penting sabar sih. Oh, pernah gua dalam satu pendakian tuh jadi sweeper. Oh, kalian pernah jadi sweeper? No, pernah. Oke, coba mungkin boleh pengalamannya, Bung. Jadi sweeper udah paling belakang, kehujanan. Jadi ada yang cedera, bukan cedera sih, tapi perempuan mens pertama. Wah, udah. Oh, berarti perempuan mens juga boleh naik gunung ya? Boleh, bisa. Ya sebetulnya disarankan sih jangan mendaki pas lagi head, apalagi head pertama, yaitu fisik tuh karena lemah. Kecuali emang kan kalau gue karena perempuannya ya. Iya, bisa menyikapi itulah. Enggak, maksudnya kayak ada beberapa perempuan yang memang kalau head tuh kerasa fisiknya tuh jadi kenapa gitu. Tapi ada juga beberapa perempuan yang nggak kayak gitu. Dan mungkin balik lagi ke mengenal diri sendirinya tuh sampai mana sih gitu. Nah, itu juga kalau yang head gitu sebenarnya kita nggak terlalu mempermasalahkan karena emang sebelum pendakian tuh kita pasti briefing dulu kan. Kayak misalnya perkenalan diri, terus ngenalin gua ini pertama kali mendaki, terus ada juga yang ngenalin bahwa gua lagi dapet nih di hari pertama. Dan misalnya, itu wajib jujur ya ngomong ya? Wajib jujur, wajib banget. Jadi misalnya udah punya pacar apa belum, jujur. Ya lanjut sih. Bingung kan lo? Bingung emang, aneh. Terus lanjut. Biar nggak terjebak gitu. Terus. Nah, hal kayak gitu tuh bikin jadi temen-temen yang lain juga lebih mengingat bahwa oh ya kita mesti ngejagain si ini lebih ekstra karena dia pendaki awal gitu. Terus dia lagi dapat, jadi kita mesti ngaping terus gitu. Jadi perlakuannya juga beda lah ya. Gitu. Paham. Terus yang pentingnya jujur guys. Tadi kayak orang-orang ngelihat orang-orang tuh kayak ninja Hattori lari cepet gitu segala macem. Kalau gua pribadi gua nggak mau gituin kayak jadi gitu. Ninja Hattori. Iya. Meskipun kita bisa gitu. Bisa. Lebih dari Ninja Hattori. Capek tetap. Kalau lagi evakuasi mah harus lebih dari Ninja Hattori, Dit. Ya udah dong, pas carrier 3 nggak ada isinya. Kan sombong kan, bete tahu. Iya gitu. Jadi ya udah gue bikin tempo sendiri aja, tempo jalannya gue sendiri gitu. Jadi notes tuh selain kenal sama diri sendiri, ya itu sih maksudnya kenal diri sendiri akhirnya berujung pada ritmenya sendiri, ya kan? Kalau capek juga tahu harus ngapain, dan yang pasti ngasih tahu orang ya, biar dibantuin kalau kenapa-napa cuy. Assalamualaikum, di alam nggak dibantuin. Gue pernah tuh waktu jadi sweeper, jadi dia tuh emang pertama kali mendaki gitu ya. Dia nggak bilang. Untung kita tuh naik ke gunung yang perjalanannya nggak terlalu makan waktu banyak. Jadi baru naik ke pos 1, belum nyampe ke pos 2, dia tuh kan tiap warung tuh sekitar 30 meteran lah, 30 meteran walaupun nanjak itu ada warung. Jadi tiap jalan di warung, tiap warung itu berhenti itu ada 5 warung. Dan gue jadi sweeper, ya Allah, ini sih gue bukan. Alhamdulillah ya, tiap warung berhenti. Gak apa-apa tuh. Itu makanya capek meren. Sweeper yang harus ekstra, aduh sabar kan banget. Sweepernya dikasih makan juga nggak sih di warungnya? Bentar, tadi kan kalian ngomongin mulu, kayaknya kalian sering buka open trip ya? Iya. Itu open tripnya di mana? Gimana apanya? Open trip mana? Oh, di Rear Outdoor. Oh, di Rear Outdoor di situ ya? Pro. Oke. Di Rear barengan Outdoor ya kalian ya? Oh iya. Jangan lupa ya teman-teman, kalau mau open trip itu bisa di Rear Outdoor. Oke. Nah, nggak apa-apa kan dia promosi. Apalagi yang nambahin tadi yang Ilman sampaikan tentang tempat camp tuh mesti milih, selain tempat landai, dia juga emang yang area yang dia tuh nggak dilalui sama hewan-hewan gitu.
Karena kan Emang ada suka beberapa banyak hewan apa kalau di gunung? Ya pasti kan gunung kan di hutan-hutan ya banyak ya. Apa yang paling sering? yang paling sering kita dengar tuh babi hutan. Babi Iya. hutan. Babi hutan tuh jadi salah satu momok juga sih, momok buat teman-teman pendaki karena memang banyak teman-teman yang cerita bahwa tendanya hancur atau logistiknya acak-acakan. Bahkan ada yang nyampe si babi hutan ini tuh masuk ke dalam tenda gitu. Itu Masuk ke tenda guys. Iya. Sering. Ya, Karena silaturahmi. niatnya nyapa. Oh jadi harus tahu juga itu tuh bukan tempat yang dilewatin. Iya. Tapi taunya dari mana guys? Kalau babi sendiri sih ada paguyangannya, Dit. Ada Oh. misalnya kita Sarang. tempat Oh sini nih. iya tempat guyang itu tempat mandi babi ya. Ada terus ada kumpulan rumput-rumput, tempat Oke. dia gesek-gesek pantat. Oke. Siap. Ya emang kalau Oh, babi oke. kalau gatal emang garuk ini gimana? Iya bang, Nggak iya, bisa. iya. Udah, belum. Oke, berarti tadi dapat ya sebelum pendakian saat pendakian. Mm-mm. Ini kali ya sekarang setelah pendakian nih apa? Setelah pendakian mah ya ngupload foto di Instagram. Sama ini nih. Edit lagi Sama dong. memastikan bikin orang untuk yang tadi di Atau- awal pendakian dia ngakunya belum punya pacar. Ini serius atuh, ih. Apa-apa setelah pendakian setelah apa? pendakian mah inilah cek lagi alat. Oh, Cek bisa lagi alat yang ketinggalan. dibawa. Cek lagi kelompok juga. Kalau pergi berkelompok ya kelompok. Emang pernah ada yang ketinggalan? Kan sweeper juga pasti jadi yang paling belakang juga dong nih pas turun. Siapa tahu sih pernah yang ketinggalan. Iya, kalau pendakian 15 orang 14 orang tuh bisa ke cover, Dit. Tapi Kadang ada pendakian waktu itu 60 orang ya, terus juga serius? kita 60 orang? Heeh. Kadang pakai tanda gitu. Kayak yang mau naik Pakai haji. pramuka. Iya. Terus kita jadi sweeper tuh. Aduh, ini peserta gue bukan nih? Kadang ada yang dilepas itunya tandanya. Wah, kata gue. Tapi ya Memastikan itu tadi. memastikan itu berjalan normal sih. Terus apalagi selain memastikan alat, memastikan kelompoknya ada semua, Sampah sih yang Sampah. paling banyak Sampah, dilupain ya. itu apa tuh? Bawa turun sampahmu gitu ya. Iya. Bawa turun sampahmu guys. kalau Ada habis di penerapan sampah tuh sekarang udah ada banyak wisata-wisata yang ketat terhadap itu, Dit. Kayak misalnya di gunung. Jawa Tengah Diaturnya tuh di mananya emang? diaturnya tuh ketika kita mau daftar Simaksi itu izin masuk gunung itu tuh Di ini base campnya gitu-gitu. di base campnya ditulis dulu nih barang apa aja, kayak misalnya kita bawa sosis 5, berarti kan ada sampah 5 sosis tuh yang akan nanti dibawa turun tuh harus ada, Oh, jadi sampai dicek ke potongannya, ke potongan yang kecilnya tuh harus ada, Dit. Dan itu kalau misalnya sampai gak ada akan diapain? Akan ada denda atau enggak disanksi, kayak misalnya hormat nyanyiin lagu apa. Ada yang sampai di blacklist nggak? Ada sampai yang di blacklist. Kadang Menarik guys. kalau yang di blacklist itu kalau kesalahan-kesalahannya yang lebih fatal dari ketinggalan sampah. Tapi itu menarik sih. Nah, itu juga salah satu ya lo tetap tanggung jawab sama diri lo gitu. Ya. Sampah lo juga lo bawa turun. Dan juga terhadap ya gunung itu. Gunung itu sendiri menghargai gunung. Oke, Oh iya, satu lagi nih. apa tuh? Setelah pendakian Hmm? kita bawa turun sampah, gua nyampe sekarang masih jadi orang yang paling kesal sih ketika Apa? ada yang turun sambil lari-lari gitu. Karena Sebenarnya nggak terlalu masalah kalau misalnya lari. kenapa nggak gelinding aja gitu? Pengennya sih terjun, Dit. Baling-baling bambu. Oke, terus lanjut tahu-tahu bang. dadas aja. Apalagi? Nah pas turun nggak buru-buru segala macam. Memang kalau posisi turun tuh si lutut lebih nahan gitu ya, Hah? lebih nahan. Cuman ada beberapa gunung yang kontur tanahnya tuh dia lebih ke debu. Debu. Oh, Iya. oh. Jadi Oh, kita iya. jalan pelan aja itu debunya tuh udah kan orang banyak. Dan tuh yang akhirnya naik. kena orang-orang Iya. yang belakangnya. Itu yang pertama. Oke. Terus yang kedua yang ditakutin tuh tergelincir atau apa segala macam gitu. Jadi santuy aja lah. Oke teman-teman, jadi kita tadi udah denger ya kayak apa aja sih manajemen pendakian sebelum, saat, dan setelah pendakian. Nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang aku pengen tahu jawabannya sih udah terjawab.
Cuman sekarang aku mau minta closing statement nih dari kedua kakak-kakak narasumber. Coba silahkan Kak, siapa duluan yang mau closing statement? Nah, dari gua nih. Oke. Kayak kalau dari gua sih coba di ini aja, di pola pendakiannya, di manajemen kan seperti apa yang kita bahas di sini. Itu tuh akan menjadi patokan keamanan rekan-rekan ketika naik gunung gitu. Ya dari mulai udah beberapa poin tadi gitu. Terus ya agar tidak terjadi hal-hal yang tadi dikhawatirkan dari awal, yang seperti itu. Gitu aja sih, Dit. Kurang lebih hampir sama yang Ilman sampaikan sih. Jadi memang persiapan terus saat pendakian itu mesti kita benar-benar harus mempersiapkan segala macam, mempersiapkan banget. Terus ditambah lagi yang diusahakan minimal searching dari Google, walaupun memang pada kenyataannya lebih banyak Google atau media sosial itu lebih banyak menyajikan sisi-sisi yang indahnya gitu, atau dari segi mitosnya, walaupun memang kurang dari segi kayak kawasan dan segala macam itu. Jadi lebih nyoba cari tahu dulu lah tempat yang akan kita kunjungin tuh kayak gimana. Terus karena berbekal pengalaman doang sebenarnya nggak cukup sih menurut gua tuh. Terus tambah informasi ya. Iya, tambah informasi lagi. Karena walaupun beberapa kali naik gunung atau pengalaman menuju suatu tempat itu nggak terlalu ngejamin bahwa lo akan aman-aman aja ya, di pendakian selanjutnya. aman-aman aja. Itu sih. Karena balik lagi tadi karakternya beda ya. Iya, betul. Oke, makasih banyak kakak-kakak. Nah, kalau yang aku dapat teman-teman, kesimpulannya adalah ketika kamu memilih menjadi seorang pendaki, kamu mendaki gunung, itu berarti kamu bersentuhan langsung dengan alam. Yang namanya alam itu nggak bisa kita tebak gitu. Apapun bisa terjadi. Tapi semua itu bisa kita minimalisir nih kemungkinan-kemungkinan terburuknya dengan apa? Dengan informasi dan informasi-informasi yang tadi udah sempat kita bahas. Jadi jangan pernah merasa puas, tetap semangat buat cari informasi, tetap bangun rasa ingin tahu, dan itu yang bisa menyelamatkan kita sih sebenarnya. Itu aja kali ya. Betul. Kalau gitu terima kasih banyak. Salaman dulu biar nggak selek. Terima kasih banyak teman-teman semua. Yang tadi kita bahas itu bisa jadi tambahan referensi aja buat teman-teman. Kalian boleh setuju, boleh nggak setuju, boleh juga nambahin ke kita. Bisa komen di kolom komentar, nanti kita juga bisa sharing-sharing ya. Kalau misalnya teman-teman mau sharing-sharing, jadi nggak saklek, informasi ini adalah informasi yang paling benar. Kita terbuka. Kalau gitu aku Dita Yohana pamit. Gua Ilman Sandi pamit. Saya Gilang Maulana pamit. Kita berubah semua, yang dari gue jadi saya. Ya udah lah ya. Kalau gitu, terima kasih banyak teman-teman semua, dan sampai jumpa di info pendakian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu dong guys. Oh, salamnya gitu ya. Salamnya gitu guys. Oke.